Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kita muliakan, kita sayangi, kita hormati orang tua kita semua yang ada di sini. Dari Kabupaten Mona, hari ini beliau adalah Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, pernah Bupati Mona 2 periode, Bapak Insinyur Hadi Ridwan Baik bersama rombongan. Yang saya hormati Ibu Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah, yang saya hormati Wakil Ketua DPR Kabupaten Mona, seperti Pak Sekda dan semua yang hadir, tidak satu pun saya sebut satu persatu, semua saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, ma ba'du. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mensyukur nikmat Allah, Allah berjanji kepada kita hambanya, insya Allah akan ditambahkan. Sekecil apapun nikmat itu, kalau kita syukuri, Allah berjanji dalam surat Ibrahim ayat 7, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah mengatakan, kalau kamu mensyukuri nikmatku, ini saya akan aku tambahkan. Tetapi kalau kamu kufuri, ketahuilah bahwa azabku itu amat pedih. Hari ini kita hari di sini menyaksikan bahwa karya dari perjuangan beliau. Saya mengatakan ini terus terang kepada kita semua, jangan sampai kita lupa Pak Ridwan Baik, wakili kita di DPR RI, untuk memperjuangkan apa yang dibutuhkan oleh daerah ini. Salah satunya adalah apa yang sebentar nanti kita akan resmikan. Perlu Bapak Ibu ketahui kenapa saya ngomong ini, karena kadang-kadang kita ini manusia, karena perbedaan persepsi, perbedaan pikiran, pandangan, kadang-kadang kita lupa siapa kita. Kenapa kita ada di sini dan untuk apa ada di sini? Saya hari ini Wakil Bupati Mona diberi tugas tambahan PLT karena Pak Bupati kita lagi tidak berada di tengah-tengah kita. Mari kita doakan beliau sehat lahir batin, sehingga bisa menghadapi hal-hal urusannya dengan baik. Bapak yang saya muliakan, saya mengajak kita semua untuk selalu menatap masa depan dengan positif, dengan lebih baik. Ketahuilah bahwa tidak ada masa depan yang baik itu kalau kita tidak mulai dari sekarang. Tidak ada kebaikan di Mona ini bisa hadir dengan sendirinya, harus ada yang mengusahakan. Tidak ada satupun kita di Mona ini bisa mengatakan Mona ini bisa baik karena saya, tidak. Mona ini bisa baik, bisa maju kalau kita semua, ingat ya, kita. Kata kita ini adalah saya, beliau, senior kita Pak Ridwan, dan Bapak Ibu semuanya. Oleh karena penting ini saya ingatkan, kalau kita ingin Mona ini maju ke depan, mari kita sama-sama. Jangan jalan sendiri-sendiri. Karena kalau jalan sendiri-sendiri itu mudah dosa saya bawa mudah. Bawa itu namanya saya mana ada baria. Segulu bean. Kita mengerti maksudnya tak? Tidak ada satupun yang mengganggu kita, yang mengalahkan kita kalau kita bersama-sama. Nah, oleh karena itu saya katakan di tempat ini hari ini kita menghadapi persoalan-persoalan Kabupaten Mona. Tidak bisa persoalan selesai sendiri. Baharun apalagi, seorang Pak Ridwan pun demikian.
Tapi bisa satu-satu kita selesaikan kalau kita bersama-sama. Ya. Kepada teman-teman saya OPD, kepala OPD, insya Allah tahun ini kita akan mulai gerakan menanam jagung di Muna. Saya berjuang alhamdulillah di situ juga kemarin. Kenapa ini? Karena orang Muna ini kalau kita semua menanam jagung, insya Allah kita sejahtera. Hari ini Indonesia kekurangan jagung, makanan ternak. Hari ini kemarin saya dapat informasi dari salah seorang pimpinan Bulog, kebetulan dia orang Muna, Bendahun KMI, ketemu saya di Kendari. Kebetulan satu kampung saya Pak Ridwan, orang Rangka. Apa saya kata, beritahu saya bahwa Indonesia Bulog ditugasi pemerintah untuk mengimpor 3 juta ton jagung. Bapak tahu 3 juta bukan sedikit, itu hampir 2 triliun. Kenapa orang Muna tidak mengambil peluang ini? Maka saya bertekad Bupati Muna diskusikan tanggal 5 Juli insya Allah pabrik jagung di BA itu harus kita manfaatkan untuk mensejahterakan rakyat. Apa caranya? Kita mulai gerakan tanam jagung ini nanti disponsor oleh teman-teman saya di OPD. Karena kalau saya tidak bisa perintah rakyat, Pak. Bisa. Tapi kalau OPD bisa saya perintah, karena pangkatnya naik kalau santai tangan. Nah, begitu. Jabatannya dapat atau tidak, saya tanda tangan. Kalau tidak ikut gerakan ini berarti dia melawan ya. Muna ini sejahtera harus kita sama-sama, tidak bisa. Hari ini kita kurangan uang memang. Pilkada tahun ini telah mengambil uang kita 64 miliar. Itu uang banyak bagi Muna. Kita bisa bikin jalan 20 kilo. Ya. Tetapi harus kita ikuti karena ini program nasional. Oleh karena itu, Pak Ridwan mudah-mudahan di tempat ini saya bermohon juga Pak, bukan saja di Cipta Karya, mungkin juga pengairan. Tadi malam beliau cerita kepada saya, ada kita akan bangun bendungan di Laiba yang bisa mengairi sawah sekian ratus ribu hektar. Alhamdulillah itu. Kita selalu berduka. Nah, oleh karena itu, bukan karena kampanye ini tidak boleh bupati kampanye. Mari kita bantu Pak Ridwan. Beliau banyak jasanya. Kalau ada caleg lain begitu, jadi juga anggota DPR kok. Saya ngomong karena bilang anggota DPR, yang lain belum. Belum mainkan saya datang tidak, Bapak di rumah saya datang. Karena muda ini butuh Bapak. Ya. Bapak yang saya muliakan. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Dan saya sekali lagi mewakili masyarakat Kabupaten Muna mohon mudah-mudahan Allah SWT meridai Bapak perjuangan dan kita semua akan menerima manfaatnya kalau ada saudara kita di DPR. Di mana-mana saya ngomong ini, kalau kau mau dapat bantuan dari APBD Kabupaten Muna, cari anggota DPR di kampungmu, kau pilih. Ya. Kalau kita mau dapat anggaran dari provinsi, maka harus ada orang Muna anggota DPR juga. Jangan orang Butur, Buton Tengah, Buton Selatan, apa Muna Barat. Ih, kita ini orang Muna banyak begini, tapi anggota DPR Butur. Cari orang Muna, betul ini ya, bukan main ya. Ini serius. Kalau orang Muna Barat anggota DPR, dia tidak balisin uangnya, dia punya Muna Barat. Kan orang Muna. Ini kalau 18, ini yang bicara bupati ini. Karena kenapa? Ini perjuangan dan momennya sekarang ini. Momennya. Kalau sudah terpilih mau ngomong apa lagi? Tidak ada. Gitu. Jadi minta maaf ini kalau ada panwas, bukan kami bupati boleh meminta kepada Tuhan sekalipun. Kalau dulu saya masih pensiunan, saya berdoa itu 2 menit selesai. Sekarang karena saya wakil bupati, apalagi bupati ini, setengah jam baru habis. Saya sebut satu, Tuhan kasihin, Tuhan kasihin, Tuhan. Karena banyak saya minta. Ya. Mohon maaf kapan ini Pak, kesempatan yang saya bicara. Apalagi hadir di sini guru-guru, kita PNS harus netral. Ya, tidak boleh. Tetapi kita punya hak pilih. Manfaatkan itu. Tanggal 14 Oktober yang akan datang, manfaatkan untuk 14 Februari ya. Untuk apa itu? Untuk daerah kita.
untuk daerah kita itu. Harus makin banyak orang muda yang pintar, yang hebat, makin banyak orang muda yang kaya, makin banyak orang muda di DPR. Insya Allah kita akan sejahtera. Lewat tangan mereka itu, DPD juga begitu, DPD juga begitu. Karena dia ada kaki tangan hidup Jakarta itu. Kalau sudah ada yang sudah jelas, kenapa pilih yang tidak jelas? Tapi bahwasannya gara-gara bahas itu tapi ya tidak kampanye itu, tidak kampanye. Artinya sebagai orang tua kampung, saya ingatkan kita semua, Bapak Ibu yang saya muliakan, terima kasih. Saya sudah kasih kesempatan bicara, Ibu Kepala Balai, campur bahasa Inggris tadi itu. Niatkannya saya adalah ya, mudah-mudahan saya bisa memberi manfaat kepada masyarakat Muna. Kalau dari tangan saya sedikit, mungkin suara saya ini didengar banyak orang dan berpengaruh. Karena itu adalah ibadah. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan itu ibadah. Bayangkan kalau Bapak Ibu memilih yang salah, jatuh di Pulau Lima, tidak gimana. Tapi kalau pilih jatuh di Senayan, alhamdulillah. Oleh karena itu sekali lagi mohon maaf, terima kasih Pak Ridwan. Saya ini lebih tua saya ini sedikit umurnya, tapi beliau sebagai politik, kita orang harus belajar banyak dari beliau. Tidak boleh 2 periode jadi bupati, anggota MPR, 2 periode jadi anggota DPR RI, dan saya menyaksikan di mana-mana saya datang Pak, di Kolaka, di mana ini Pak Ridwan, Pak Bam yang kasih. Di Boban saya datang, ini Pak Ridwan Pak yang kasih kita. Ya artinya aku mengerti itu. Terima kasih sekali lagi, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Pertemuan ini adalah pertemuan yang bernilai berharga untuk kita semua. Pesan dari saya, mari kita bangun daerah ini bersama-sama. Tidak ada yang bisa membangun sendirian. Tangan ini Tuhan ciptakan 10 jari, 2 tangan harus kita bisa kuat kalau kita satukan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.